Toksik di lingkungan kerja ini lenyap, kebijakan menyebut bahwa perpanjang pernyataan kepada karyawatinya @miduk 17. Dalam pernyataannya, John menyebut bahwa salah satu perusahaan di Cikarang mensyaratkan karyawatinya untuk staycation atau liburan di hotel bila ingin memperpanjang kontrak. Bahkan, John juga menuliskan persyaratan staycation untuk perpanjangan kontrak ini sudah bukan rahasia umum perusahaan lagi. Melihat cuitan Twitter John, banyak warganet yang kemudian menanggapi pernyataannya. Banyak dari mereka mengatakan bahwa hal ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Menanggapi dugaan syarat nyeleneh ini, pejabat Bupati Bekasi, Denny Ramdan akan menugaskan Disnaker untuk mendalami informasinya. Denny menambahkan jika isu ini terbukti, Pemkab akan menindak tegas oknum yang terlibat. Ya, lagi-lagi ini kejadian ya, Eva, viral dulu baru mendapatkan atensi. Dan pemirsa, pekerja wanita jadi yang paling dirugikan jika dugaan syarat nyeleneh perpanjangan kontrak kerja ini benar terbukti. Dapatkah budaya toksik di lingkungan kerja ini lenyap? Kebijakan reformatif apalagi yang dapat melindungi pekerja wanita dari praktik melecehkan ini? Kita langsung bahas dengan Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani. Selamat pagi, Bu Andi. Pagi, Bu Andi. Selamat pagi, salam Indonesia yang bideka untuk kita semua. Iya, Bu Andi, apakah Komnas Perempuan sudah mendapatkan laporan terkait dugaan adanya permintaan staycation bagi karyawati di Cikarang? Beberapa hari yang lalu memang kami mendapatkan tag ya dari medsos Komnas Perempuan dan kami juga masih mendalami informasi yang diberikan ini. Sampai sekarang kami masih berkontak dengan sejumlah jaringan untuk mengetahui sebetulnya ini di perusahaan yang mana dan apakah ini hanya terjadi di satu tempat atau ini sebetulnya sebuah fenomena yang lebih meluas. Ya, Bu Andi, kalau kita melihat komen dari warganet itu kan mengatakan ini sudah berlangsung lama kok. Pertanyaan saya, Komnas Perempuan ini baru menerima laporan sekarang atau sebelum-sebelumnya juga sudah mendapat aduan serupa, Bu Andi? Dalam pelaporan kepada Komnas Perempuan, kebanyakan kasus yang dilaporkan ini berkaitan dengan hak maternitas dari pekerja perempuan. Jadi misalnya kesulitan untuk mengambil cuti menstruasi atau cuti melahirkan. Begitu juga dengan jam kerja yang terlalu panjang yang kita sebut dengan eksploitasi tenaga kerja, ataupun kasus kekerasan seksual seperti pelecehan seksual dan juga bahkan pemerkosaan. Dan biasanya buruh perempuan atau perempuan pekerja itu kesulitan untuk melaporkan kasusnya, terutama jika hubungan industrialnya itu seperti outsourcing, sehingga mereka harus memperpanjang kontrak dari waktu ke waktu. Ini mengapa Komnas Perempuan kemudian menggunakan pengalaman tersebut untuk mengingatkan pada saat diskusi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja maupun revisi Undang-Undang Kerja. Tetapi secara spesifik seperti yang saat ini sedang viral, ini sebetulnya baru kita ketahui, tetapi di saat yang bersamaan sungguh bersyukur saat ini kita sudah punya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga kita bisa menggunakan undang-undang tersebut untuk kemudian memproses jika benar terbukti ada perusahaan maupun ada individu-individu yang menggunakan kerentanan berbasis dari kontrak yang harus diperpanjang dari waktu ke waktu untuk mendapatkan layanan seksual. Kalau kita baca pasal 12 dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara spesifik membahas tentang eksploitasi seksual, ini adalah salah satu bentuknya, di mana seseorang menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan secara seksual. Baik, Bu Andi, ini kan sudah viral ya informasinya, tetapi kalau kita bicara laporan, berapa sebetulnya laporan yang sudah masuk ke Komnas Perempuan? Kalau kasus yang masuk terkait dengan kasus yang viral ini kami belum terima sama sekali, tetapi kasus terkait dengan perempuan pekerja yang didata Komnas Perempuan yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan pada tahun 2022 itu ada lebih dari 100 kasus yang sebagian besarnya dilakukan oleh majikan, 11 diantaranya terjadi di tempat kerja dan sejumlah lainnya dilakukan oleh rekan kerjanya.
Kalau belum ada laporan, artinya belum ada tindak lanjut dari Komnas Perempuan atau Komnas Perempuan juga melakukan penyelidikan internal untuk mencari tahu terkait dengan kebenaran informasi ini? Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kami sedang mengupayakan untuk mendalami informasi ini melalui jaringan kerja yang dimiliki mitra-mitra Komnas Perempuan untuk bisa mengetahui sebetulnya ini laporannya dari perusahaan yang mana dan seterusnya. Nah, saya pikir jika masyarakat memiliki informasi yang lebih lanjut, silakan juga berkomunikasi dengan Komnas Perempuan. Tentunya kami juga menyambut baik langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Bekasi untuk bisa menindaklanjuti laporan yang hadir di masyarakat. Ya, Bu Andi, ini kan case-nya adalah kalau ada karyawan yang ingin diperpanjang kontraknya, maka dipersyaratkan untuk staycation. Kemudian tadi Anda mengatakan bersyukur ada undang-undang TPKS begitu ya. Nah, apakah Anda mencium dalam tanda kutip ada dugaan kuat bahwa staycation ini ada kuat kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual? Wujudnya seperti apa, Bu Andi? Dugaan sementara ini, meskipun belum ada pembuktian-pembuktian lebih lanjut ya. Betul. Tadi dari informasi yang diberikan kepada kami, staycation ini kemudian berujung dengan adanya bukan hanya tawaran ya, tetapi intimidasi untuk melakukan hubungan seksual jika ingin menindaklanjuti atau ingin kontraknya diperpanjang. Ini merupakan cara menggunakan atau menyalahgunakan kewenangan yang ada dengan juga menyalahgunakan kerentanan yang dimiliki oleh perempuan pekerja yang tentunya membutuhkan kontraknya tersebut agar mereka dapat pekerjaan. Nah, kalau kita membaca, jika memang betul nanti terbukti bahwa selain memaksakan staycation ini juga ada desakan untuk melakukan hubungan seksual untuk tujuan perpanjangan kontrak kerja, maka kita bisa menggunakan Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya pasal 12 tentang eksploitasi seksual dengan ancaman 15 tahun penjara ya, dan denda juga sekitar 1 miliar rupiah. Dan juga ada pemberatan jika ini sebetulnya terjadi di perusahaan dan diketahui oleh perusahaannya, tetapi tidak dicari upaya untuk melakukan tindakan menghentikannya. Baik, Bu Andi, sejauh ini Komnas Perempuan sudah mencoba mendalami hal ini dengan menjalin komunikasi kepada pihak siapa saja, Bu Andi? Kami mencoba sebetulnya dengan terus memperhatikan ya, pertama informasi yang berkembang di media sosial yang saat ini juga terlalu banyak informasi yang sangat sumir dan juga ada dugaan-dugaan tentang pabrik apa, perusahaan apa, dan lain-lain, serta mengkomunikasikannya dengan sejumlah mitra kerja Komnas Perempuan yang bergerak di sektor pekerja. Perlu kami informasikan bahwa pada periode 2020-2025 ini Komnas Perempuan memiliki satu unit khusus untuk memberikan prioritas perhatian kepada perempuan pekerja. Dan memang selain isu tentang keselamatan dan kesehatan kerja, Komnas Perempuan mendorong agar pelindungan yang lebih baik bagi perempuan pekerja dari kekerasan seksual juga diarahkan kepada sektor-sektor informal, termasuk pekerja rumahan yang saat ini sebetulnya berada dalam posisi rentan karena mereka sama sekali tidak dapat mengadukan kasus-kasus yang mereka alami tanpa khawatir kehilangan kontrak kerja itu sendiri. Iya, itu dia Bu Andi. Karena belum ada laporan juga, biasanya ada khawatiran, takut untuk melaporkan. Betul. Nah, bagaimana cara melaporkannya dan bagaimana juga menjamin perlindungan identitas kepada korban yang akan melapor kepada salah satunya Komnas Perempuan? Untuk Komnas Perempuan kami cukup gampang untuk dijangkau. Jika ada yang ingin melapor bisa menggunakan ruang media sosial Komnas Perempuan. Nanti akan ada pihak admin yang akan memberitahu kemana harus melaporkan lebih lanjut, dan juga bisa menghubungi telepon Komnas Perempuan. Tapi saya juga mendorong agar lebih banyak yang menggunakan misalnya Sapa 129 yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta juga melapor kepada kepolisian yang terdekat. Dan karena ini kejadiannya di ruang kerja, maka sebenarnya juga dapat melaporkan dengan menggunakan mekanisme yang telah diatur melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Oke, baik, semoga kasus ini bisa segera tertangani dengan baik dan bisa terselesaikan. Ibu Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, Bu Andi. Selamat beraktivitas. Pemirsa, baru-baru ini media sosial dihebohkan pernyataan mengenai